Lalu secara umum, novel ini hanya bercerita tentang sebuah kejadian yang peristiwanya 1-2 hari saja. Tapi ada banyak adegan kilas balik, flashback yang membuat cerita ini jadi agak panjang. Walau kalau dihitung, novel ini juga tidak terlalu panjang. Ini hanya sekitar 100 halaman. Jadi cocok untuk dibaca akhir pekan. Karena dalam 1-2 hari saja novel ini bisa selesai. Novel ini diawali dengan cerita sebuah ujung rel kereta di satu desa namanya Ngawonggo, Klaten. Nah, sebagai catatan saja ya, Pak Kunto itu SD SMP-nya di Klaten. Nah, ujung rel pemberhentian kereta ini bukanlah stasiun. Kereta berhenti di desa tersebut karena tidak bisa mencapai stasiun yang seharusnya jadi tempat pemberhentian. Jadi alasan mengapa kereta tidak bisa sampai stasiun karena jembatan kereta yang menghubungkan desa itu dengan stasiun itu diledakkan oleh pejuang pada masa revolusi. Jadi setting novel ini itu berkisar masa revolusi Indonesia kira-kira tahun 49. Karena di akhir cerita dijelaskan bahwa perang melawan Belanda sudah usai. Nah, menariknya, meskipun novel ini bercerita tentang masa revolusi, tapi adegan persiapan peledakan bom di jembatan kereta itu juga jadi salah satu adegan heroik yang berkaitan dengan perang dalam novel ini. Lalu sebagian besar alur novelnya berkisah tentang relasi manusia di sekitar desa tersebut. Pembahasan tentang hubungan personal, hubungan sosial, itu memang jadi ciri khas dari tulisan-tulisan visinya Pak Kunto. Nah, masalah utama yang ditulis dalam novel ini sebenarnya berawal dari ego dan kesalahpahaman. Jadi, salah satu pejuang yang bernama Kusen, yang bertugas meledakkan jembatan, itu berselisih paham dengan kakek Dul Gapar. Dari masalah inilah kemudian muncul ketidakcocokan, muncul masalah yang sederhana lah dari kesalahpahaman. Pilihan sikap yang diambil oleh Letnan Harun, oleh Rahman, dan juga tokoh-tokoh lainnya, jadi sisipan nilai moral yang disampaikan oleh Pak Kunto. Hal tersebut sesuai dengan pilihan beliau sebagai penulis sastra transendental. Jadi penulis sastra yang punya rujukan pada nilai. Dalam sastra transendental, karya sastra bukan sekedar tulisan tentang alur dan adegan, tapi di situ ada nilai spiritual, ada nilai moral yang tercermin di dalam narasinya. Nah, ini salah satu nilai plus dari novel ini.